Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 1481 Puncak Bed Surga Pertama. Maksud mata yang tidak jelas dan kuat melonjak dari mata Dewa Langit. Garis keturunan mata, Zhao Feng kaget. Kedua utusan ilahi di ruang rahasia sangat bersemangat. Mereka belum pernah melihat serangan Dewa Langit sebelumnya. Dikabarkan bahwa Dewa Langit telah mencapai puncak surga ketiga, yang merupakan level Raja Dewa. Mereka bahkan telah mendengar desas-desus bahwa Dewa Langit jauh lebih kuat dari Raja Dewa biasa, bahkan mendekati tingkat Dewa. Tentu saja, ini semua hanya rumor. Sekarang setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana mungkin mereka tidak gelisah? Bats, mata Dewa Langit menjadi hitam pekat, jurang kematian yang hanya sekilas akan mengisi seseorang dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Mata kematian, Zhao Feng kaget. Mata kematian yang digunakan oleh Dewa Langit adalah mata kematian terkuat yang pernah dirasakan Zhao Feng. Jika dia tidak tahu bahwa Dewa Langit adalah anggota ras warisan surga, dia akan menganggap Dewa Langit menjadi mata Dewa Kematian. 8 mata Dewa Agung yang muncul setelah era kuno semuanya berada di level Dewa. Dewa adalah eksistensi terkuat di semesta penggemar, dan tidak ada yang bisa membunuh mereka dan merebut mata mereka. Tetapi jika ini bukan mata Dewa, maka setidaknya harus berada di tingkat mata Dewa Semu. Garis keturunan mata juga memiliki atributnya. Mata kematian berisi energi asal kematian. Hanya ketika Anda memahami kekuatan ini dan esensinya, Anda dapat benar-benar menampilkan kekuatan kematian, kata Dewa Surga dengan tenang. Namun, pada saat ini, aura dan sikapnya mengalami transformasi besar-besaran. Sekarang, dia memiliki rambut iblis hitam pekat yang tampak seperti langit yang gelap saat menari dengan aneh di udara. Seluruh tubuhnya tiba-tiba tanpa kehidupan dan tampak dingin dan asing. Dia telah menyatu sepenuhnya dengan mata kematian, menjadi perwakilan dari kematian itu sendiri. Kematian dan kehidupan mungkin melawan satu sama lain, tetapi di akhir kematian adalah kelahiran kembali, dan di akhir kehidupan adalah kematian. Keduanya terhubung secara rumit. Saat Dewa Langit terus berbicara, mata kematiannya berdesir dengan keras. Berdengung, Bats, energi hukum kematian intens terpancar dari matanya, tetapi Dewa Langit menyimpannya di bawah kendali penuh sehingga tidak mempengaruhi hal lain. Ketika mata kematian Dewa Surga telah membangun energi ke titik tertentu, mereka tiba-tiba berubah menjadi bintang hijau redup. Dalam sekejap, matanya menjadi hijau tua. Zhao Feng tercengang. Tuhan Surga sekarang penuh dengan vitalitas murni, energi kehidupan yang dirindukan semua kehidupan. Dewa Langit juga mengambil aura ramah, seolah-olah dia muncul dari alam. Seolah-olah dia adalah pohon terhormat di dalam hutan kuno. Mata kehidupan, Zhao Feng kaget. Mata kematian beberapa saat yang lalu langsung berubah menjadi mata kehidupan. Selain itu, Dewa Surga memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang kedua mata ini. Kemunculan live tanpa disadari disertai oleh aliran takdir, Tuhan Surga tersenyum. Sesaat kemudian, Eye of Life miliknya menjadi Eye of Destiny. Pada saat ini, dia seperti orang bijak yang mengetahui semua rahasia dunia, keberadaan yang halus dan tak tersentuh. Ini apa? Setelah mengalami keterkejutan, Zhao Feng menjadi serius. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, di mana satu orang dapat memiliki begitu banyak garis keturunan dan menggunakannya sesuka hatinya. Dalam keadaan normal, jika dua garis keturunan muncul di tubuh seseorang, mereka akan saling memakan atau menyatu. Selain itu, Dewa Langit telah menampilkan 3 dari 8 mata Dewa Agung. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berspekulasi bahwa dia mungkin memiliki ke-8 garis keturunan mata dewa. Sulit membayangkan betapa kuatnya seseorang jika mereka berhasil mengumpulkan ke-8 garis keturunan itu dalam satu tubuh. Apa alasannya menginginkan mata dewa ke-9-ku? Zhao Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu yang membuatnya tercengang. Dia mengingat legenda mata leluhur. Ada rumor bahwa, ketika 8 mata Dewa Agung disatukan, mereka bisa memanggil mata leluhur tertinggi. Tentu saja, ini hanya legenda yang tidak mungkin diverifikasi. Legenda mengharuskan semua 8 mata Dewa Agung disatukan, bukan garis keturunan-keturunan mereka. Namun, juga karena ini adalah legenda, mustahil untuk mengatakan itu juga tidak benar.
Zhao Feng merasa tidak mungkin untuk memprediksi apa tujuan Dewa Langit itu. Di belakang Dewa Langit, dua utusan ilahi tercengang. Utusan ilahi yang bukan Bei Minghui juga memiliki garis keturunan-keturunan mata dewa, tetapi dia jauh lebih rendah dalam hal mengendalikannya. Saya memiliki masalah lain yang harus saya tangani. Kalian berdua, terus tinggal di sini dan tunggu jawaban Zhao Feng. Setelah mengatakan ini, Tuhan Surga pergi. Di tempat lain, di pangkalan rahasia, Yang Mulia Heaven Lord, apakah junior itu sudah memberikan jawaban? Sang pelindung bertanya. 1 tahun kini telah berlalu. Dia tidak memiliki niat untuk secara sukarela menyerahkan mata dewa ke-9, jawab Dewa Langit datar. Ini adalah kesimpulan yang dia peroleh dari perilaku Zhao Feng baru-baru ini dan ekspresinya dari kunjungan tadi. Lalu kenapa kita? Ekspresi pelindung menjadi gelap. Tidak perlu terburu-buru. Sumber daya ini tidak ada artinya bagi kami, dan orang ini sangat berbakat. Saya tidak punya banyak keinginan untuk membunuhnya. Tuhan Surga memotong pelindung itu. Iya, sang pelindung tidak berkata apa-apa lagi. Sekarang, Dewa Langit sudah bisa melihat bahwa Zhao Feng tidak akan menurut. Namun, Zhao Feng berbakat. Dewa Langit tidak peduli dengan provokasi yang disengaja Zhao Feng. Sang pelindung merasakan kekaguman yang tulus atas visi Tuhan Surga. Setelah Dewa Langit pergi, Zhao Feng melanjutkan pengasingannya, mempelajari garis keturunannya. Dia telah memperoleh banyak ilham dari Tuhan Surga. Dreamification, Zhao Feng menggunakan energi asal dari mata dewa impiannya. Dalam sekejap, dunia di depannya menjadi surga yang mempesona dan melamun. Kedua utusan ilahi juga memperhatikan ini. Pada saat ini, seluruh tubuh mereka terasa tidak nyaman, dan mereka merasa sangat cemas. Zhao Feng menggunakan Dreamification beberapa kali. Terakhir kali, kedua utusan ilahi merasa seolah-olah jiwa dan tubuh dewa mereka tiba-tiba melemah tanpa alasan. Di dalam jubah ruang waktu, kemampuan Dreamification menjadi lebih kuat. Zhao Feng membuka matanya dan tersenyum. Sebenarnya, Zhao Feng hanya meningkatkan pemahamannya tentang cara menggunakan mata dewa impian, tetapi itu saja meningkatkan kekuatan teknik garis keturunan mata impiannya. Di pangkalan rahasia, Dewa Langit dan Pelindung sedang melihat gambar di layar di depan mereka. Apakah ini kekuatan mata dewa ke-9? Sang pelindung benar-benar fokus. Pada saat yang sama, dia menerima pesan dari dua utusan ilahi yang menjelaskan berbagai keanehan yang mereka rasakan. Kemampuan mata dewa ke-9 agak rumit. Ini tidak seperti 8 mata dewa agung. Mata dewa surga meredup. Mata dewa ke-9 yang mereka temukan secara tidak sengaja tampaknya agak berbeda dari apa yang dia bayangkan. Di ruang rahasia, apakah Anda memiliki fragmen artefak leluhur jenis ruang? Zhao Feng melihat kedua utusan ilahi, senyum licik di wajahnya. Fragmen artefak leluhur? Bei Minghui hampir mengutuk. Untungnya, dia yakin Zhao Feng tidak bisa meninggalkan tempat ini, jadi fragmen artefak leluhur yang dia inginkan hanya dipinjamkan kepadanya. 3 hari kemudian, Bei Minghui kembali dengan kain putih tak berbobot yang sepertinya terbuat dari emas cair. Ini adalah fragmen artefak ancestral tipe ruang. Setelah menerima fragmen artefak leluhur luar angkasa, Zhao Feng memasuki jubah ruang waktu untuk mengolahnya. Dia terutama membudidayakan hukum luar angkasa, yang memutuskan jalur kultivasinya. Apalagi ruang dan waktu adalah satu. Fragmen hukum luar angkasa ini dapat membantunya menembus kemacetan yang dihadapinya dengan maksud waktu. Setelah duduk, Zhao Feng mengedarkan teknik asal Chaos Heaven Void dan mulai mengembangkan hukum luar angkasa. Setelah 2 bulan, dia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam kultivasinya. Setengah tahun kemudian, maksud waktu Zhao Feng, dengan bantuan fragmen artefak leluhur ruang dan waktu, telah mencapai tingkat hukum. Penambahan hukum waktu memberi Zhao Feng lebih banyak ruang untuk maju dalam kultivasinya. Setelah 2 bulan, Zhao Feng telah berkultivasi ke puncak surga pertama. Tetapi ini juga berarti bahwa dia mencapai batas seninya. Kemajuan lebih lanjut akan membutuhkan menemukan seni baru atau membuat sendiri. Zhao Feng lebih suka mencari seni karena dia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Menciptakan karya seninya sendiri niscaya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Seni untuk surga kedua dan ketiga hampir mustahil untuk dihargai. Beberapa warisan yang lebih kuat bahkan setara dengan fragmen artefak leluhur. Petik 2. Satu-satunya seni yang cocok untuk Zhao Feng mungkin adalah seni perlombaan mending surga yang dikembangkan oleh Bei Minghui. Seni yang begitu kuat akan berada pada level baru yang mahal.
Beiming utusan ilahi, bisakah Anda meminjamkan saya seni yang Anda kembangkan? Zhao Feng memutuskan untuk mencoba dan bertanya. Mustahil. Beiming Hui heran pada awalnya, dan kemudian dia menolak dengan marah. Namun, Beiming Hui tetap mengirimkan permintaan ini ke pelindung. Zhao Feng, kecuali jika Anda setuju untuk bekerja dengan kami, menyerahkan mata dewa ke-9 dan menandatangani kontrak jiwa. Pelindung memiliki nada yang agak tegas. Seni untuk surga kedua dan di atasnya sangatlah berharga. Seseorang secara alami tidak bisa hanya diberikan kepada Zhao Feng. Selain itu, dia tahu bahwa Zhao Feng tidak berniat bekerja dengan mereka. Saya akan berpikir tentang hal ini. Zhao Feng menunduk sambil berpikir. Tapi dalam hatinya, dia sudah menolak ide ini dan mulai mempertimbangkan pilihan lain. Beberapa hari kemudian, Anda memiliki faksi besar yang mungkin memiliki teks berharga yang tak terhitung banyaknya. Saya ingin memperdalam pemahaman saya tentang mata dewa ke-9. Zhao Feng bertanya, menggunakan kepura-puraan mata dewa ke-9. Ikuti aku. Beiming Hui memutar matanya ke arah Zhao Feng. Orang ini benar-benar ingin mengambil keuntungan yang mungkin tersedia baginya. Pertama itu adalah sumber daya, lalu itu adalah fragmen yang berharga, dan sekarang, dia meminta untuk melihat perpustakaan ras warisan surga. Mungkin tidak ada tanah suci yang bisa dibandingkan dengan pembelajaran dan perpustakaan ras warisan surga. Zhao Feng dengan cepat dibawa ke dimensi perpustakaan besar. Buku-buku di sini disusun menurut jenisnya, dan mencakup hampir semua topik yang mungkin. Kamu paling banyak bisa naik ke lantai 5? Beiming Hui memperingatkan sebelum pergi. Tanpa sepatah kata pun, Zhao Feng menceburkan diri ke dalam buku-buku ini. Hal pertama yang dia cari adalah buku tentang 8 mata Dewa Agung. Dia mulai menelusuri semua jenis buku. Dia juga memeriksa beberapa buku yang berhubungan dengan Heaven Mending Rache. Di era kuno yang liar, disinilah Heaven Mending Rache beroperasi. Di era kuno, Heaven Mending Rache ada di sini. Zhao Feng terutama mempelajari di mana Heaven Mending Rache telah beroperasi dan rumor serta dongeng tentang Heaven Mending Ras yang muncul kemudian. Melalui pembelajarannya, dia mengetahui 5 insiden terkenal yang melibatkan warisan perlombaan mending surga yang ditemukan oleh orang lain. Menggabungkan ini dengan informasi di mana Heaven Mending Rache telah beroperasi sebelumnya, Zhao Feng dengan cepat mempersempit di 3 lokasi. Ketiga lokasi ini kemungkinan besar berisi rahasia dan warisan dari Heaven Mending Rache. Setelah melakukan semua ini, Zhao Feng membaca beberapa hal yang dia minati, seperti artefak leluhur, 8 mata Dewa Agung, dan ras warisan surga. Buku-buku di tempat ini penuh dengan informasi, dan Zhao Feng memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang semesta penggemar melalui mereka. Setelah tinggal sebulan di perpustakaan rahasia dari Heaven's Legacy Rache, Zhao Feng pergi. Setelah berkultivasi selama beberapa hari di ruang rahasia, Zhao Feng sekali lagi mengusulkan pertempuran dengan Beiming Hui. Di ruang pelatihan, HMPH, Beiming Hui dengan dingin mendengus, matanya terbakar karena kebencian, tapi dia masih melepaskan bola kekuatan ilahi yang kacau. Chaos Origin Divine Sword, Zhao Feng menggunakan hukum ruang dan waktu, serta intensi level 9 puncaknya, dan menggabungkannya menjadi puncak kekuatan ilahi asal Chaos surga pertama yang kemudian ia ubah menjadi pedang ilahi asal Chaos. Zhao Feng menebas, dan kedua serangan itu menemui jalan buntu, keduanya runtuh. Apa? Beiming Hui meringis kaget. Dia telah menggunakan 70% dari kekuatannya sekarang, berniat untuk mendorong kembali Zhao Feng. Dia tidak menyangka Zhao Feng benar-benar menerima pukulan itu. Begitu sedikit waktu telah berlalu, tetapi kemajuan yang dicapai Zhao Feng seperti melompat dari bumi ke surga. Bab 1482 berangkat dengan aman. Beiming Hui adalah surga ketiga kelas atas dengan garis keturunan ras pengirim surga, tetapi serangan kekuatan ilahinya telah diblokir oleh puncak junior surga pertama. Ini semakin membuat Beiming Hui depresi dan marah. Lagi, Zhao Feng berseru, dalam hati agak bersemangat. Kekuatan ilahi asal Chaosnya mampu membuat begitu banyak kemajuan secara alami karena hukum waktu dan banyak niat tingkat 9-nya. Tapi itu terutama karena hukum ruang dan waktu awalnya satu, jadi mereka memberikan dorongan terbesar untuk kekuatan ilahi asal Chaosnya. Beiming Hui melambaikan tangannya, melepaskan telapak besar energi kacau yang meluncur ke arah Zhao Feng. Kali ini, dia lebih serius dan menggunakan 80% dari kekuatannya.
mati. Zhao Feng juga merasakan bahwa serangan Bei Minghui jauh lebih kuat, jadi dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapinya. Pedang ilahi asal Chaos membengkak, menjadi sangat kuat saat dia mengayunkannya dengan keras. Kekuatan ilahi berada pada kekuatan penuh, semua maksud dan hukum dimanfaatkan, dan dua serangan membatalkan satu sama lain. Apa? Anak ini berhasil memblokirnya lagi. Wajah Bei Minghui menjadi gelap, dan dia menjadi lebih serius. Lain kali, dia pasti akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan Zhao Feng. Tapi kata-kata Zhao Feng selanjutnya membuatnya marah. Mari kita akhiri di sini. Setelah mengatakan ini, Zhao Feng meninggalkan ruang pelatihan. Dia berdebat dengan Bei Minghui hanya untuk memahami tingkat kekuatan ilahi yang telah dia capai. Dapatkah saya melihat-lihat bagian lain dari tempat ini? Saya sangat penasaran untuk melihat seberapa kuat faksi ini. Zhao Feng bertanya setelah meninggalkan ruang pelatihan. Tidak apa-apa, Bei Minghui hanya menjawab setelah beberapa saat. Jelas bahwa dia baru saja meminta pelindung. Bei Minghui dan utusan ilahi lainnya mengapit Zhao Feng saat mereka membawanya berkeliling kerajaan ilahi. Kerajaan ilahi ini memiliki 3 kota besar perlombaan warisan surga, masing-masing berkumpul menjadi gunung besar. Zhao Feng berada di gunung tengah. Dalam turnya, dia melihat banyak anggota bola-balik masuk dan keluar gedung, semuanya jelas sangat sibuk. Meski begitu, orang-orang ini semua akan membungkuk ketika 2 utusan ilahi lewat. Siapa orang ini? Dia dikawal oleh 2 utusan ilahi? Petik 2. Mungkin itu anggota penting dari nama keluarga Yu. Zhao Feng mendengarkan beberapa percakapan di sekitarnya. Nama belakang Yu, apakah ada yang istimewa tentang itu? Zhao Feng langsung bertanya. Yu Heng yang telah dia bunuh juga memiliki nama belakang ini. Nama keluarga Yu adalah nama keluarga leluhur ras warisan surga. Itu adalah simbol dari mereka yang memiliki garis keturunan ras warisan surga yang paling murni. Bei Minghui dengan dingin mendengus sebelum menjelaskan. Faksi mereka didirikan oleh ras warisan surga peringkat ketiga, tetapi Zhao Feng tidak memiliki kebijaksanaan dan masih belum menyetujui permintaan Dewa Langit bahkan sekarang. Apakah begitu? Maka Dewa Langit juga harus memiliki nama keluarga Yu? Zhao Feng dengan lembut bergumam. Tidak heran ras warisan surga mulai mengawasinya setelah dia membunuh Yu Heng. Yu Heng sebenarnya memiliki status yang agak unik. Benar, Yu Heng yang kau bunuh adalah cucu dari tetua ras warisan surga. Penatua ini terus-menerus menuntut kematian Anda. Jika bukan karena Dewa Langit, Anda pasti sudah lama terbunuh. Bei Minghui dengan dingin mencibir. Tetapi sebenarnya, dia berusaha membujuk Zhao Feng untuk tunduk karena Bei Minghui percaya pada rencana Dewa Langit. Zhao Feng mengabaikannya dan terus mengamati sekelilingnya. Sebenarnya, dia sudah merencanakan kepergiannya. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan cukup banyak manfaat dari tempat ini. Jika dia tinggal terlalu lama, bisa saja terjadi insiden. Dia hanya membuat permintaan saat ini sebelum pergi sehingga dia bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Dengan mengaktifkan mata kirinya secara halus, dia dapat melihat banyak hal yang tidak ingin dilihat oleh utusan ilahi. Dia menemukan bahwa banyak bangunan di kiri gunung adalah tempat tumbuh tanaman yang berharga. Dia bahkan melihat tanaman langka dari zaman kuno, hampir semua jenis yang bisa dibayangkan. Tentu saja, dia mungkin tidak sedang melihat barang yang paling berharga dan berharga. Itu pasti disembunyikan di tempat yang lebih rahasia. Adapun gunung yang tepat, sebagian besar bangunan terkait dengan garis keturunan. Para ahli dari faksi ini semuanya memiliki garis keturunan yang kuat yang akan membuat orang lain iri, tetapi ini semua adalah garis keturunan yang ditanamkan secara artifisial. Selain itu, seseorang tidak dapat menyatu dengan garis keturunan apapun yang diinginkannya. Mirip dengan pengalaman Zhao Feng di kota ras warisan surga lainnya, sebelum memperkuat garis keturunan seseorang harus melalui penilaian untuk melihat garis keturunan mana yang cocok. Selain itu, kemungkinan berhasil menyatu dengan garis keturunan sangat rendah, dengan kasus terburuk yang mengakibatkan kematian. Inti dari kerajaan ilahi harus berada di gunung pusat. Zhao Feng mulai dengan hati-hati memeriksa gunung itu. Ada tanah terlarang di belakang yang tidak bisa dia lihat sama sekali. Sebuah domain arai yang sangat kuat telah ditempatkan di sekitarnya. Ketika Zhao Feng menoleh, dia bahkan merasa ada kehadiran di dalam yang mengamatinya. Zhao Feng samar-samar melihat sosok yang ternyata jubah halus. Saat Zhao Feng mengamati, seluruh kerajaan ilahi berguncang dengan ganas, bumi surga Yuan Qi bergolak dan bergolak. Suara mendesing.
Beberapa kapal perang besar melolong saat mereka meninggalkan kerajaan ilahi. Apa yang sedang terjadi? Tatapan Zhao Feng menjadi gelap saat dia berbalik untuk mengamati. Ayo, kita akan kembali. Bei Minghui segera memanggil, dan kemudian dia membawa Zhao Feng kembali ke ruang rahasia. Dalam perjalanan pulang, Zhao Feng melihat banyak ahli meninggalkan 3 gunung dan terbang ke kejauhan. Apakah seseorang telah menemukan tempat ini dan mulai menyerangnya? Zhao Feng berspekulasi, ada 80 hingga 90% kemungkinan bahwa ini adalah kebenaran. Mungkin inilah tepatnya mengapa Bei Minghui segera mengantar Zhao Feng kembali. Dia takut Zhao Feng akan menggunakan kekacauan ini untuk meninggalkan kerajaan ilahi. Zhao Feng tidak melakukan perlawanan dan kembali ke ruang rahasia. Begitu mereka mengaktifkan Arai, 2 utusan ilahi pergi, beban besar di pikiran mereka. Di dunia luar, beberapa ratus individu melayang di bawah langit mendung. Hampir semua orang ini adalah dewa kuno atau dewa-dewa. Salah satunya adalah sosok berjubah putih memegang kipas angin putih, Tang Bai. Bahkan lebih tinggi di udara adalah sesepuh berjubah putih transparan yang tidak mengeluarkan aura apapun. Orang tua ini belum pernah mendengar tentang faksi misterius seperti itu, gumam tetua berjubah putih itu. Berdengung, bats! Riak muncul di langit, dan kemudian kapal perang hitam menyerbu keluar. Automatons mengawaki kapal perang ini, dan bahkan ada pengawal dewa kematian. Beberapa dewa-dewa yang kuat muncul, dan salah satunya, seorang tetua berjubah hitam, melangkah maju dan dengan tenang bertanya, apa arti tanah suci penyegel dewa dengan ini? Tetua berjubah hitam ini tidak lain adalah utusan ilahi pertama yang ditemui Zhao Feng di istana yang gelap gulita itu. HMPH, saya ingin menanyakan pertanyaan yang sama. Kenapa kamu menyerang dewa-dewa dari tanah suci penyegel dewaku, bahkan mencoba membunuhnya? Dewa surga ketiga muncul dari pasukan Dewa Siling Rache. Di sisinya adalah Tang Bai. Di sisi lain, wajah Bei Minghui berubah kaku. Ini adalah kesalahannya, jika dia membunuh Tang Bai saat itu, hal seperti itu tidak akan terjadi. Dalam kerajaan ilahi ras warisan surga, dewa surga dan pelindung melayang di udara. Aku tidak berpikir bahwa orang-orang dari tanah suci yang menyegel dewa akan benar-benar menemukan tempat ini. Sang pelindung agak terkejut. Bahkan jika Bei Minghui membiarkan ikan melarikan diri, orang-orang dari tanah suci penyegel dewa seharusnya tidak dapat menemukan tempat persembunyian mereka. Ini menunjukkan tanda-tanda hasil karya mereka. Mata mendalam dewa langit tidak terganggu, dan dia sepertinya mengenang. Jadi itu masalahnya. Pelindung itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Perlombaan warisan surga secara internal tidak begitu damai. Baginya yang awalnya tidak menyadarinya berarti bahwa Yu Tianwu pasti telah mengambil tindakan secara pribadi. Kamu sebaiknya pergi, menakut-nakuti mereka dan kemudian memindahkan kerajaan ilahi, Dewa Surga dengan tenang berkata, dan kemudian dia kembali. Sang pelindung dengan cepat meninggalkan kerajaan ilahi dari Heaven's Legacy Rache. Di ruang rahasia, saatnya pergi, Zhao Feng tersenyum tipis. Pada saat ini, ledakan yang memekakkan telinga datang dari luar, membuat ruang dan waktu menjadi berantakan. Sepertinya memang ada pertempuran yang sedang terjadi. Denyut energi yang menggetarkan surga membuat Zhao Feng menghela napas dengan heran. Harus ada setidaknya Dewa Langit ketiga yang mengambil bagian dalam pertempuran ini, bahkan mungkin Dewa Raja. Tapi kerajaan ilahi ini tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Dari sini, orang bisa melihat betapa kokohnya inti kerajaan ilahi. Haha, ayo bertarung, aku akan pergi. Zhao Feng terkekeh saat dia duduk bersila di lantai. Bei Minghui telah mengklaim bahwa bahkan Raja Dewa yang ahli dalam hukum luar angkasa tidak dapat meninggalkan dimensi ini. Namun, Zhao Feng yakin bahwa teleportasi pikirannya tidak ada hubungannya dengan hukum luar angkasa. Bagaimanapun, dia telah melakukan perjalanan dari zona benua sampai ke alam dewa kuno yang sunyi. Aku akan mengambil fragmen artefak leluhur luar angkasa ini sebagai hadiah. Zhao Feng masih belum mengembalikan fragmen artefak leluhur luar angkasa yang dia pinjam. Di tanah terlarang, Dewa Langit melihat apa yang sedang dilakukan Zhao Feng. Melihat Zhao Feng duduk bersila di tanah, dia mengajak Zhao Feng untuk berkultivasi dan tidak terlalu memperhatikan. Dia masih perlu mengontrol kerajaan ilahi untuk memastikan bahwa tidak ada orang luar yang menyelinap masuk. Selain itu, dia juga bersiap-siap untuk memindahkan kerajaan ilahi. Ledakan, bang, jatuh. Tidak butuh waktu lama bagi kerajaan ilahi untuk berhenti gemetar.
Di dunia luar, tanah suci penyegel dewa sedang dalam retret grosir. Penatua berjubah putih di langit memiliki ekspresi masam, mendengus, saya berharap ras warisan surga tidak melakukan kesalahan yang sama di masa lalu. Musuhnya adalah ras warisan surga, dan ini adalah wilayah mereka. Peluang kemenangannya 0, dan dalam bentrokan singkat tadi, dia adalah yang lebih lemah. Semua anggota tanah suci penyegel dewa pergi. Anggota ras warisan surga kembali ke kerajaan ilahi. Pada saat yang sama, kerajaan ilahi mulai pindah ke tempat lain. Di wilayah terlarang kerajaan ilahi, yang mulia Tuhan surga, tanah suci lainnya, termasuk para dewa, pada akhirnya akan belajar tentang kita. Sang pelindung agak khawatir. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saat Dewa Langit dengan tenang berbicara, cahaya tajam melintas di matanya. Yang mulia Heaven Lord, Zhao Feng, dia. Sang pelindung melihat ke layar di dekatnya dan memucat. Dia pergi, ekspresi Dewa Langit menjadi gelap, dan seluruh dimensi langsung menjadi sangat berat dan menindas. Sang pelindung membeku di tempat karena terkejut. Mungkinkah dewa penyegel tanah suci atau dewa diam-diam telah mengambil tindakan? Mata pelindung berbalik saat dia berspekulasi. Meskipun Dewa Langit sedang berjaga, Zhao Feng masih lenyap. Ini terlalu tidak masuk akal. Dan tanah suci penyegel dewa baru saja menyerang. Jadi itu mungkin terkait dengan hilangnya ini. Tetapi bahkan tanah suci penyegel dewa tidak memiliki kemampuan ini. Jadi, pelindung berspekulasi bahwa Tuhan telah campur tangan secara diam-diam. Bab 1483 Energi Kekacauan Primal. Di zona Tianhe, di luar laut surga yang terbakar, cahaya mimpi berkedip dan berputar. Perlahan, seseorang muncul dari dalam. Haha, selamat keluar. Zhao Feng berdiri, seluruh tubuhnya terasa ringan. Meskipun dia telah menerima perlakuan yang sangat baik di kerajaan ilahi ras warisan surga, dia masih berada di wilayah musuh, dan ada berbagai individu yang tak terduga di dalamnya yang membuat Zhao Feng merasa tidak nyaman setiap hari. Jika bukan karena kepentingan pribadinya, dia pasti sudah lama meninggalkan kerajaan ilahi itu. Dalam kerajaan ilahi ras warisan surga, Zhao Feng dapat menggunakan banyak sumber daya tanpa syarat. Untuk alasan ini, hampir semua niat yang dia kembangkan telah mencapai puncak level 9, dan maksud waktunya bahkan telah menjadi hukum waktu. Dia juga telah memajukan pemahamannya tentang hukum luar angkasa dan memajukan kultivasinya ke puncak surga pertama. Ada juga perdebatannya dengan Bei Minghui dan instruksi pribadi dari Dewa Langit. Kekuatan Zhao Feng telah mengambil lompatan besar dibandingkan dengan sebelumnya. Tentu saja, sambil memperbaiki dirinya sendiri, Zhao Feng tidak melupakan bawahannya. Sebagian dari sumber daya yang dia minta telah diberikan kepada bawahan dan klonnya untuk digunakan. Pada periode itu, Zhao Feng juga memindahkan naga penghancur hitam ke kerajaan ilahi impian, di mana ia telah berhasil menjadi dewa-dewa. Dari klonnya, Zhao Kong memiliki bakat terbaik dan juga Eye of Space-Time, jadi dia dengan lancar menjadi dewa-dewa juga. Klon lainnya masih hanya dewa-dewa setengah langkah. Semua ini sepadan dengan risiko tinggal di wilayah ras warisan surga. Perlombaan warisan surga mungkin sedang mengomel dan di tengah mencarinya. Ini adalah sumber penghiburan yang luar biasa bagi Zhao Feng. Ketika dia memindai dengan sense ilahi, Zhao Feng menemukan bahwa ada lebih banyak ahli di sekitar laut surga yang terbakar daripada biasanya. Setelah Dewa Surga ketiga muncul dan pertempuran besar terjadi, ditambah dengan fakta bahwa fragmen artefak leluhur telah diambil, api di area terlarang ini jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Inilah mengapa banyak ahli yang sebelumnya tidak berani menjelajah ke tanah terlarang ini sekarang menjelajahinya. Berita bahwa dua faksi utama telah berkumpul di sini untuk memperebutkan fragmen artefak leluhur telah keluar sejak lama. 80% orang yang menjelajahi tempat ini datang untuk fragmen artefak leluhur. Selain pemburu harta karun ini, ada juga ahli dari tanah suci zona Tianhe. Orang-orang ini telah membentuk tim yang kuat yang saat ini sedang mencari petunjuk di laut surga yang terbakar. Anggota eselon atas dari dua faksi bintang 5 telah dimusnahkan, memberikan pukulan besar pada keseluruhan kekuatan zona Tianhe. Dengan demikian, Tanah Suci sangat ingin mengetahui mengapa semua ini terjadi atau rahasia apa yang mengguncang surga yang bersembunyi di balik insiden ini. Tubuh Zhao Feng lenyap saat dia memasuki kerajaan impian ilahi. Apa yang dulunya alam mimpi kuno telah sepenuhnya disempurnakan olehnya menjadi kerajaan ilahi, yang disebutnya kerajaan impian ilahi. Pada saat ini, semua yang ada di kerajaan ilahi berada di bawah kendali Zhao Feng.
Zhao Feng pergi ke inti kerajaan ilahi. Melalui inti kerajaan ilahi, dia dengan lancar mengambil kendali atas seluruh kerajaan ilahi, menjadi dewa dunia ini. Berdengung, bats, surga bumi Yuan Qi dengan cepat berkumpul. Zhao Feng menciptakan dimensi independen yang memiliki sifat yang sama dengan dimensi jubah ruang waktu. Selain itu, dimensinya juga mengandung ciri-ciri energi Dream Origin. Ini juga berarti bahwa kemampuan realisasinya dapat memiliki efek tidak berwujud dalam ruang ini. Berkultivasi di dimensi ini bahkan sedikit lebih baik daripada berkultivasi di tanah suci pada umumnya. Menempatkan dirinya dalam dimensi ini, Zhao Feng mengeluarkan kain tanpa bobot. Fragmen artefak leluhur luar angkasa. Zhao Feng tersenyum tipis. Dia sedang bersiap untuk menyempurnakan fragmen artefak leluhur. Zhao Feng, setelah Anda memperbaiki fragmen artefak leluhur luar angkasa ini, Anda mungkin bisa menggabungkan kami berdua menjadi jubah ruang waktu Anda, kata fragmen artefak leluhur waktu kepada Zhao Feng. Menggabungkan dua fragmen artefak leluhur ke dalam jubah ruang waktu pasti akan memberikan peningkatan kekuatan yang signifikan. Bahkan hal seperti itu mungkin, Zhao Feng sangat senang. Tidak perlu berbicara tentang kekuatan satu fragmen artefak leluhur, jika dua dari mereka digabungkan, hasil akhirnya secara alami akan lebih kuat. Memadukan hanya satu fragmen waktu ke dalam jubah ruang waktu tidak akan banyak membantu, tetapi saat menambahkan fragmen ruang juga, prosesnya akan sangat lancar dan produk akhirnya sangat mudah digunakan, tambah fragmen waktu. Oke, mari kita lakukan. Zhao Feng segera mulai memperbaiki fragmen artefak leluhur luar angkasa. Setelah memperbaiki satu fragmen sebelum dan dengan hukum luar angkasa, Zhao Feng hanya membutuhkan 3 bulan untuk menyempurnakan fragmen luar angkasa. Zhao Feng melanjutkan untuk mencoba dan menggabungkan dua fragmen artefak leluhur ini ke dalam jubah ruang waktu. Karena dua fragmen artefak leluhur ini memiliki atribut yang berbeda, mereka sangat menolak satu sama lain. Namun, jubah ruang waktu memiliki sifat toleran dan dapat menyimpan kedua fragmen artefak leluhur. Secara bertahap, dua fragmen artefak leluhur menyatu menjadi jubah ruang waktu. Pada saat ini, jubah ruang waktu menyala dengan cahaya perak yang menyilaukan, tampak pulih ke kondisi baru. Semua kerusakan yang sebelumnya dideritanya langsung diperbaiki. Tentu saja, fragmen artefak leluhur tidak benar-benar menyatu dengan jubah ruang waktu, mereka hanya tinggal sementara di dalamnya. Penghalang ruang waktu, Zhao Feng mengaktifkan jubah ruang waktu dan dua fragmen artefak leluhur di dalamnya. Dalam sekejap, cahaya yang tidak nyata meletus dari jubah ruang waktu dan menyelimuti Zhao Feng. Zhao Feng mengulurkan satu jari, menembakkan kilatan energi Chaos Origin. Energi Chaos Origin ini terbang ke Space-Time Barrier dan langsung melambat, kekuatannya perlahan berkurang. Pada saat baut Chaos Origin meninggalkan Space-Time Barrier, itu hampir benar-benar hilang. Zhao Feng kemudian mencoba kemampuan lain dari jubah ruang waktu. Hasilnya membuat Zhao Feng sangat puas. Singkatnya, menggabungkan dua fragmen di dalam jubah ruang waktu pada dasarnya tumpang tindih dengan kemampuan mereka. Ini jauh lebih baik dan lebih mudah digunakan daripada jika dipisahkan. Berdengung, bats. Pada saat ini, riak energi aneh datang dari God Altar miliknya. Mengirimkan pikirannya ke dalamnya, Zhao Feng menemukan bahwa dewa altarnya telah menghasilkan bola energi gelap dan kacau yang aneh. Saat menyempurnakan fragmen artefak leluhur dan melakukan fusi, Zhao Feng telah memisahkan sebagian dari pikirannya untuk berkultivasi. Energi primal chaos. Zhao Feng sangat gembira. Dalam menangkap Zhao Feng, Bei Minghui mengaktifkan garis keturunan Heaven Mending Rache-nya dan melepaskan energi primal chaos ini untuk merebut Zhao Feng. Untuk alasan ini, Zhao Feng tidak asing dengan energi ini. Meskipun Heaven Mending Rache berada di peringkat 6, energi primal chaos ini lebih kuat daripada energi asal dari God Martial Rache peringkat 5. Seperti yang saya harapkan, ketika teknik asal kekosongan surga chaos mencapai kesempurnaan, itu akan menghasilkan energi primal chaos. Meskipun hanya ada sedikit energi primal chaos, itu telah ditempa dari banyak maksud dan hukum, membuatnya sangat murni. Zhao Feng mengambil energi primal chaos ini dan menggabungkannya ke pedang ilahi asal chaosnya. Dengan satu tebasan, pedang itu melepaskan aliran energi kacau yang sangat besar. Energi ini tidak dilawan oleh apapun dan dengan gila-gilaan menyerap semua energi yang ada di jalurnya. Itu juga sangat merusak. Zhao Feng menggali alur besar di tanah, yang mendidih dengan energi yang kacau. Sifat melahap menjadi lebih kuat.
Setelah menggabungkan energi primal chaos, pedang ilahi asal chaos menjadi lebih stabil. Kemampuan melahap dan kekuatan keseluruhannya juga meningkat. Dia memperkirakan bahwa pedang ilahi asal chaos yang menyatu dengan potongan kekuatan primal chaos ini mampu melawan kekuatan ilahi Bei Ming Hui ketika dia tidak menggunakan garis keturunannya. Kekuatan primal chaos Bei Ming Hui dikembangkan melalui garis keturunannya, sementara Zhao Feng telah memadatkan sepotong melalui kultivasi tekniknya dan dengan bantuan hukum ruang dan waktu. Serangan yang sepenuhnya terbuat dari kekuatan primal chaos pasti akan jauh lebih kuat. Namun, menghasilkan sepotong kekuatan primal chaos ini berarti bahwa teknik asal Chaos Heaven Void telah mencapai batasnya. Jika Zhao Feng ingin membuat kemajuan lebih jauh, dia perlu menemukan seni baru atau membuatnya sendiri. Ada juga metode lain, yaitu membangun sumber daya dan energi dalam jangka waktu yang lama, di mana seseorang secara alami akan menerobos. Sebenarnya, banyak dewa-dewa di alam dewa kuno yang sunyi menggunakan metode ketiga untuk maju dalam kultivasi. Karena alasan ini, banyak dari mereka yang sangat tua, hidup ratusan juta tahun, bahkan miliaran tahun. Zhao Feng secara alami tidak bisa menunggu selama itu. Metode tercepat adalah menemukan seni budidaya. Untungnya, saya menemukan banyak informasi tentang Heaven Mending Rache di perpustakaan rahasia Heaven's Legacy Rache. Zhao Feng tersenyum. Dia yakin bahwa seni kultivasi yang paling cocok untuknya adalah seni perlombaan mending surga. Setelah meringkas informasi yang dia kumpulkan di perpustakaan rahasia, dia memutuskan bahwa ada 3 area yang bisa menyembunyikan rahasia, warisan, dan harta dari Heaven Mending Rache. Salah satu titik ini berada di zona yang berdekatan dengan zona Tianhe, zona Tongtai. Aku harus bersiap untuk keluar. Mencari perlombaan mending surga menjadi prioritas pertamanya. Sebelum pindah, segel penutupan surgawi. Zhao Feng menggunakan seni penyegelan penutupan surgawi yang diberikan Tang Bai untuk menyegel kekuatan mata dewa impiannya. Tanah suci zona Tianhe saat ini dengan penuh semangat menyelidiki hilangnya misterius ahli dewa-dewa dari 2 faksi bintang 5. Jika seseorang mengenali Zhao Feng sebagai mata dewa ke-9, dia akan mendapat masalah. Zhao Feng yakin bahwa zona Tianhe juga memiliki salah satu faksi cabang Heaven's Legacy Rache, dan jika Dewa Langit mengetahuinya, tidak akan lama sebelum ahli kelas atas tiba untuk menangkap Zhao Feng. Jika dia jatuh ke tangan Tuhan Surga lagi, Tuhan Surga pasti akan lebih waspada. Bahkan dengan teleportasi pikiran, Zhao Feng mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Suara mendesing. Rambut perak impian Zhao Feng secara bertahap meredup, kehilangan semangat dan berubah menjadi rambut biasa. Setelah menyegel mata dewa mimpi, Zhao Feng juga menyegel auranya. Setelah ini selesai, dia meninggalkan Dream Divine Kingdom dan menuju ke zona Tongtai. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Zhao Feng dengan selamat tiba di zona Tongtai. Zhao Feng membeli peta kasar dari zona Tongtai dari Exchange Spiritual Hall yang besar. Daerah ini dekat Istana Yang Murni. Istana Yang Murni adalah salah satu dari 3 faksi utama bintang 5 di zona Tongtai. Anggotanya membudidayakan Yang Fire dan memiliki kekuatan luar biasa. Tanggapan dari kucing kecil pencuri? Petik 1. Saat dia bersiap untuk berangkat, Zhao Feng tiba-tiba berhenti. Tadi, dia merasakan respons dari kontrak hewan peliharaan antara dia dan kucing kecil pencuri. Meskipun tanggapannya sangat singkat, Zhao Feng yakin bahwa kucing kecil pencuri itu berada di zona Tongtai, dan tidak jauh dari tempat yang dituju Zhao Feng. Zhao Feng sebagian meninggalkan zona Ziling untuk mencari kucing pencuri kecil itu. Tetapi di tengah perjalanan, rencananya dikacaukan oleh fragmen artefak leluhur dan ras warisan surga. Hebat! Zhao Feng tersenyum tipis. Kucing pencuri kecil itu telah bersamanya sejak klan bulan rusak. Setelah lama tidak melihat kucing pencuri kecil itu, Zhao Feng benar-benar mulai merindukannya. Bab 1484 Istana Yang Murni. Setelah memastikan tujuannya, Zhao Feng berangkat ke Istana Yang Murni. Saat melewati Exchange Spiritual Hall yang besar, dia mendengar berita tentang Heaven's Legacy Rache dan memutuskan untuk berhenti beberapa saat. Kudengar jejak faksi besar Heaven's Legacy Rache ditemukan di alam Dewa Desolate kuno beberapa saat yang lalu. Ras peringkat ketiga yang terkenal dengan kecerdasannya, nama ras warisan surga sebagian besar menimbulkan rasa hormat pada orang lain. Ras warisan surga peringkat ketiga adalah yang paling cerdas dari semua 10.000 ras kuno.
Mereka pernah memproduksi senjata pemusnah massal yang dapat menghancurkan seluruh dunia, mencoba meniru garis keturunan sempurna dari ras kuno, dan mereka bahkan mencoba membuat mesin waktu sehingga mereka dapat melakukan perjalanan ke masa lalu dan mengubah sejarah. Berbagai ide mereka membuat 10.000 ras lainnya tercengang. Ini juga mengapa penjarahan dan perkembangan tak terkendali mereka akhirnya menyinggung banyak ras kuno, menyebabkan mereka bergabung bersama untuk menjatuhkannya dan memaksanya bersembunyi. Tidak ada yang menyangka berita tentang perlombaan warisan surga muncul kembali setelah sekian lama. Sepertinya pertempuran besar itu memaksa ras warisan surga untuk mengungkapkan dirinya. Zhao Feng berspekulasi secara mental. Meskipun dia berada di ruang rahasia pada saat itu, dia bisa merasakan gangguan besar di luar kerajaan ilahi. Tidak mungkin menyembunyikan gangguan sebesar itu. Namun, orang-orang ini hanya tahu bahwa Heaven's Legacy Rache telah muncul, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang ingin dilakukannya. Zhao Feng telah mengembangkan pemahamannya sendiri setelah tinggal di sana untuk sementara waktu. Dalam pandangannya, Dewa Langit adalah orang yang sangat ambisius, dan perlombaan warisan surga tidak diragukan lagi memiliki tujuan yang hanya diketahui sedikit orang. Tetapi Zhao Feng tidak mau repot-repot mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Dia saat ini perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin sehingga dia bisa melindungi dirinya sendiri. Selain berita tentang Heaven's Legacy Rache, ada juga berita tentang mata Dewa ke-9. Mereka hanya tahu bahwa mata Dewa ke-9 telah muncul, tetapi tidak ada yang spesifik tentang itu. Setelah mendengarkan sekitar, Zhao Feng mengetahui bahwa faksi yang telah menyerang ras warisan surga saat itu adalah Tanah Suci Penyegel Dewa. Faksi Tang Bai. Mungkinkah Zhao Feng melihat Tang Bai melarikan diri saat itu? Tang Bai tidak diragukan lagi memiliki status signifikan di Tanah Suci, dan dia pasti memberitahu Tanah Suci tentang mata Dewa ke-9. Dengan kata lain, Tanah Suci Penyegel Dewa telah menyerang perlombaan warisan surga bukan untuk membalas dendam. Tujuan sebenarnya mereka mungkin adalah mata Dewa ke-9. Mungkin saja, setelah gagal, Tanah Suci Penyegel Dewa memilih untuk menyebarkan berita. Setelah memahami semua ini, Zhao Feng meninggalkan Exchange Spiritual Hall dan melanjutkan perjalanannya. 10 hari kemudian, saat dia melewati sebuah danau yang luas, suara pertempuran yang menggetarkan surga datang dari kejauhan. Tuhan, Zhao Feng segera menentukan tingkat kekuatan para kombatan. Pertarungan tingkat dewa-dewa biasanya merupakan kejadian yang sangat langka di alam Dewa Desolate kuno. Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya dan melihat bahwa pengejaran sedang terjadi di kejauhan. Yang membuat Zhao Feng tidak bisa berkata-kata adalah pengejaran ini menuju ke arahnya. Yang melarikan diri adalah seorang tetua dengan wajah tegak dan jujur serta rambut merah menyala. Dia adalah Dewa Surga pertama. Pengejarnya adalah 2 Dewa Langit pertama, dengan salah satunya menjadi puncak surga pertama. Kedua pengejar ini sama-sama tersembunyi dalam aliran energi gelap yang menutupi penampilan mereka. Penatua berambut merah yang melarikan diri melirik Zhao Feng sebelum terbang melewatinya. Karena Zhao Feng menyembunyikan energinya, sesepuh yang melarikan diri percaya bahwa tingkat kultivasi Zhao Feng terlalu rendah dan sama sekali mengabaikannya. Bagaimanapun, Zhao Feng juga tampak sangat muda. Tapi yang tidak diharapkan Zhao Feng adalah bahwa kedua pengejar dewa-dewa itu dengan kejam memelototi Zhao Feng. Anak ini melihatnya, membunuh. Salah satu dewa-dewa, yang memiliki suara agak tua, memanggil. Sesaat kemudian, telapak besar energi gelap melolong ke arah Zhao Feng. Danau di bawahnya dilemparkan ke dalam kekacauan, ombak raksasa menghempas dan membolak-balik permukaannya. HMPH, Zhao Feng dengan dingin mendengus tidak senang. Mengumpulkan kekuatan ilahi asal chaos, dia meninju. Pukulan yang tampaknya biasa ini melenyapkan serangan dewa-dewa itu. Dewa-dewa yang mengirim serangan itu menjadi kaku karena terkejut. Kami melakukan kesalahan? Dewa-dewa lainnya, yang memiliki suara seorang pria parubaya, berbicara. Kami baru saja melakukan pelanggaran besar. Baik Tuan, maafkan kami. Suara tua itu berbicara lagi. Jika mereka memprovokasi dewa-dewa sementara sudah mengejar Tuhan yang berbeda, mereka akan memiliki masalah nyata di tangan mereka. Karena itu, dia segera meminta maaf kepada Zhao Feng. Melihat bahwa mereka telah meminta maaf, Zhao Feng bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, mata sesepuh berambut merah yang melarikan diri itu berkedip, dan dia menoleh ke Zhao Feng. Baik Pak, tolong selamatkan saya. Orang tua ini bersedia menawarkan hadiah besar kristal dewa dan sumber daya.
Tetua berambut merah tampaknya agak memohon dengan nada bicaranya. Dia sudah terluka, dan ada kemungkinan besar dia akan mati saat dikejar oleh kedua dewa-dewa ini. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa dan bersiap untuk pergi. Kristal dewa dan sumber daya yang ditawarkan oleh Dewa Langit Pertama Dewa biasa tidak menarik baginya. Selain itu, ini adalah masalah antara lord-lord lainnya, jadi dia benar-benar tidak terlalu peduli. Terima kasih banyak. Baik, Tuan, silakan bepergian dengan selamat. Kedua orang di aliran energi hitam itu tersenyum. Hentikan perlawanan dan serahkan dirimu, salah satu pria itu berteriak. Swish swish swish, sebuah tombak muncul di tangannya, ujungnya menembakkan baut energi yang tak terhitung jumlahnya yang begitu padat sehingga tidak mungkin untuk dihindari. Baik Pak, jangan pergi. Selamatkan aku dan istana yang murni niscaya akan menghadiahimu dengan limpah rasa terima kasih. Penatua berambut merah berada dalam bahaya besar, dan dia sekali lagi memohon bantuan Zhao Feng. Istana yang murni, mata Zhao Feng berkedip, ekspresinya sedikit berkedut. Dia berencana pergi ke istana yang murni untuk melihat-lihat beberapa barang. Setelah menyimpulkan semua informasi yang dia kumpulkan di perpustakaan Heaven's Legacy Rache, dia akhirnya memutuskan bahwa mungkin ada rahasia, warisan, dan harta dari Heaven Mending Rache di halaman Pure Yang Palace di zona Tongtai. Ada beberapa rahasia yang istana Pure yang pasti tidak akan memberitahunya, tetapi jika dia menyelamatkan dewa-dewa istana yang murni, faksi ini pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantunya. Zhao Feng tiba-tiba berbalik dan melihat sesepuh berambut merah itu. Baik Pak, tolong jangan perhatikan masalah ini. Setelah kami menyelesaikannya, kami bersedia memberi Anda setengah dari apa yang ada di dimensi interspatialnya. Kedua pengejar melihat Zhao Feng berbalik dan tahu bahwa situasinya akan berbalik, jadi mereka segera mencoba menyuapnya untuk melihat ke arah lain. Zhao Feng tampak agak muda dan paling banyak adalah surga pertama. Jika dia bergabung dengan sesepuh berambut merah, mereka tetap bukan tandingan. Namun, para pengejar juga tidak akan bisa berbuat banyak pada dua dewa-dewa yang bekerja bersama. Menawarkan setengah dari kekayaan dewa-dewa sangat murah hati. Bagaimanapun, Zhao Feng hanya menemukan situasi ini secara tidak sengaja. Baik Tuan, istana yang murni adalah faksi bintang 5. Saya dapat mengundang Anda untuk menjadi tamu istana yang murni, di mana Anda dapat menerima apapun yang Anda butuhkan. Tetua berambut merah melihat kesempatan dan segera membumbui tawarannya. Zhao Feng adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup saat ini. Kalian berdua, pergi dari sini. Zhao Feng membentak kedua dewa-dewa itu di aliran energi gelap. Dia telah memutuskan untuk menyelamatkan tetua itu. Apa? Kedua pengejar itu agak heran. Bahkan jika Zhao Feng memutuskan untuk campur tangan, sikap ini agak terlalu sombong. Seseorang yang begitu muda paling banyak hanya bisa menjadi surga pertama, dan dia tidak akan menjadi tandingan mereka berdua, bahkan jika dia bekerja dengan sesepuh berambut merah yang terluka. Sepertinya aku harus menggunakan kekerasan? Zhao Feng dengan dingin mendengus dan mengirimkan gelombang kekuatan ilahi asal chaos. Dunia menjadi gelap karena semua energi di daerah sekitarnya berkumpul di Zhao Feng. Kedua pengejar itu terkejut dan merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Pada saat ini, Zhao Feng meninju, dan segera tinju besar yang terbuat dari energi gelap meluncur ke arah pasangan itu. Hanya ketika menghadapi serangan Zhao Feng, keduanya menyadari betapa kuatnya Zhao Feng. Murni kekuatan ilahi di tinju ini membuat mereka berdua gemetar ketakutan. Mundur, pasangan itu segera membuat keputusan. Lagi pula, ketika Zhao Feng memutuskan untuk campur tangan, mereka telah gagal, apalagi fakta bahwa Zhao Feng begitu kuat. Ledakan, bang, keduanya bekerja sama untuk membuat pertahanan yang nyaris tidak berhasil memblokir serangan Zhao Feng. Setelah itu, keduanya dengan sigap melarikan diri. Rahang tua berambut merah itu menganga, dan butuh beberapa waktu baginya untuk melepaskan keterkejutannya. Terima kasih banyak, Pak, karena telah menyelamatkan hidup saya. Penatua berambut merah dengan serius menatap Zhao Feng. Dia telah meragukan kekuatan Zhao Feng sebelumnya, tetapi dia kemudian secara pribadi menyaksikan Zhao Feng menakut-nakuti kedua pengejarnya. Seorang anak muda dengan kekuatan seperti itu pasti milik suatu tanah suci. Bukankah kamu mengundang saya ke Pure Yang Palace sebagai tamu? Saya berencana untuk mengunjungi tempat itu. Zhao Feng tersenyum. Karena Tuan yang baik sudah berencana untuk berkunjung, istana yang murni secara alami akan menyambut Anda. Penatua berambut merah itu agak terkejut, tapi dia masih senang membawanya.
Dalam perjalanan ke sana, Zhao Feng mengetahui bahwa penatua berambut merah ini disebut Ao Hongguang, dan dia adalah penatua istana yang murni. Saat sedang bertamasya di luar, dia disergap, dan saat melarikan diri, dia bertemu dengan Zhao Feng. Adapun identitasnya sendiri, Zhao Feng memberi nama Zhao Wang, dan dia juga mengatakan bahwa dia adalah dewa tanah kehidupan suci. Ini akan mengurangi kecurigaan yang mungkin dimiliki sesepuh itu padanya. Life Secret LD sangat jauh, dan satu tanah suci akan memiliki banyak dewa-dewa. Respon dari kucing pencuri kecil semakin dekat. Zhao Feng bisa merasakan melalui kontrak hewan peliharaan bahwa kucing pencuri kecil itu ada di dekatnya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Zhao Feng menyadari bahwa kucing kecil pencuri itu berada di sekitar istana yang murni. Kucing kecil pencuri itu memiliki kemampuan ramalan, jadi mungkin ia sudah tahu bahwa Zhao Feng menuju istana yang murni dan telah memutuskan untuk menunggunya di sana. Ketika dia tiba di istana yang murni, Zhao Feng menjadi yakin akan hal ini. Istana yang murni dibangun di atas pegunungan yang tinggi. Bangunannya berwarna emas dan merah, semuanya memancarkan panas yang menyengat. Di dalam istana yang murni, di aula tengah, semua anggota eselon atas telah berkumpul. Master istana yang murni adalah seorang tetua yang tinggi dan ramping dengan jubah merah, surga kedua dengan aura yang kuat. Ada juga dewa-dewa lain di sampingnya, seorang pria parubaya di surga pertama. Kita harus benar-benar berterima kasih pada Tuan yang baik atas usaha Anda. Master istana yang murni telah mengungkapkan rasa terima kasihnya beberapa kali. Istana yang murni memiliki total 3 dewa-dewa. Dengan menyelamatkan nyawa satu dewa-dewa, Zhao Feng dapat dikatakan telah mengubah takdir istana yang murni. Baik Pak, jika ada permintaan, tolong sebutkan. Istana yang murni akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya, kata guru istana yang murni. Dalam pandangannya, karena Zhao Feng telah menyelamatkan nyawa Ao Hongguang dan berencana untuk mengunjungi istana yang murni secara pribadi, dia tidak diragukan lagi memiliki motif tersembunyi. Zhao ini benar-benar memiliki masalah yang membawanya ke sini. Zhao Feng berhenti sejenak. Dia tidak bisa secara langsung membahas rahasia Heaven Mending Rache. Dia perlu mencari alasan lain untuk menyelidiki. Suara mendesing. Seorang tetua istana yang murni bergegas masuk. Apa yang sedang terjadi? Tidak bisakah kamu melihat bahwa saya sedang menjamu tamu terhormat? Master istana yang murni marah dengan gangguan ini. Palace Master, itu kucing itu lagi. Tetua itu memiliki seringai yang tidak sedap dipandang. Bab 1485 Rahasia Istana yang Murni. Palace Master, itu kucing itu lagi. Tetua itu memiliki seringai yang tidak sedap dipandang. Kata kucing membuat guru istana yang murni mendidih dengan marah, dan dia segera bangkit. Palace Master, ada apa ini tentang kucing? Zhao Feng sekarang yakin bahwa kucing istana yang murni adalah kucing pencuri kecil. 1 tahun lalu, seekor kucing yang tidak diketahui asalnya tiba. Agak aneh, hanya berkeliaran di sekitar tempat itu. Istana yang murni tidak peduli pada awalnya, tidak pernah menyangka bahwa itu akan menyelinap ke taman surgawi dan memakan cukup banyak tanaman berharga kami. Master istana yang murni memberikan ringkasan tentang apa yang telah terjadi. Sebenarnya, ketika istana yang murni pertama kali menyadari betapa tidak biasa kucing ini, mereka mencoba menangkapnya, tetapi mereka berulang kali gagal. Adapun taman surgawi, itu adalah dimensi independen di mana istana yang murni menumbuhkan berbagai tanaman berharga. Belakangan, kucing pencuri itu menyelinap masuk dan memakan cukup banyak tanaman ini. Tuan istana, kucing itu menyelinap ke taman surga lagi. Tetua yang baru masuk sekali lagi berbicara. Palace Master, kucing ini terlalu licik. Tidak mungkin untuk menangkapnya. Kita harus membunuhnya atau mengusirnya agar tidak kembali. Ao Hongguang memahami beberapa masalah ini dan menasihati. Pergilah. Mata pure yang Palace Master meledak dengan cahaya merah saat dia menyerang. Kelompok itu segera tiba di taman surgawi. Ini adalah tanah yang menakjubkan yang dipenuhi dengan yuan qi, dan banyak tumbuhan dan tanaman yang tak ternilai telah ditanam di sini. Begitu dewa-dewa dan dewa kuno memasuki taman dan mengirimkan indera ilahi mereka, mereka segera melihat seekor kucing abu-abu perak memeluk buah kristal merah dan mengambil gigitan besar darinya. Kucing pencuri kecil. Zhao Feng tersenyum tipis. Kucing yang sedang menikmati makanan lezat di taman surgawi tidak lain adalah kucing kecil pencuri. Kucing kecil pencuri itu menjadi sedikit lebih besar. Setelah terpisah dari Zhao Feng, itu mungkin membawa bencana pada beberapa orang.
Itu, buah yang benar api surgawi. Satu buah hanya matang setiap 1 juta tahun. Master istana yang murni melihat buah di tangan kucing itu dan menginjak tanah dengan marah. Suara mendesing. 3 dewa-dewa mencoba mengelilingi kucing pencuri dari 3 sisi. Tapi ketiga dewa-dewa diperhatikan oleh kucing kecil pencuri bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Ia menelan sisa buahnya dan melarikan diri ke kejauhan sebagai seberkas cahaya perak. Setelah itu, 3 dewa-dewa menolak untuk menyerah. Meskipun kucing kecil pencuri itu jauh lebih cepat daripada ketiga dewa-dewa, jika mereka berkumpul di atasnya dari berbagai arah, dan mengingat bahwa dimensi ini tidak sebesar itu, kucing pencuri kecil tidak akan dapat menghindari mereka selamanya. Tetapi dalam pertempuran langsung, kucing kecil pencuri itu bahkan tidak takut pada dewa surga pertama. Berdengung, Bats, kucing pencuri kecil itu mengulurkan cakarnya. Karakter misterius mulai mengalir di atasnya, dan embun beku putih perlahan mulai membeku. Kucing kecil pencuri tiba-tiba muncul di sebelah Ao Hongguang dan menyerang dengan cakarnya. Cermat, itulah kekuatan dari Icedep Rache. Guru istana yang murni memperingatkan. Mereka pernah bentrok dengan kucing pencuri sebelumnya dan memiliki pemahaman tentang kemampuannya. HMPH, Ao Hongguang mendengus dingin, dan seluruh tubuhnya meletus dengan api merah yang membara saat dia melayangkan pukulan. Ledakan, Heise. Dalam bentrokan ini, sebenarnya kekuatan ras Icedep kucing pencuri kecil yang lebih kuat. Energi dingin itu terus-menerus menyerang api yang, bahkan secara langsung membekukan sebagian darinya. Tetapi pada saat ini, 2 dewa-dewa lainnya mendekati kucing kecil pencuri itu. Kucing pencuri kecil itu meninggalkan buram saat menghilang. Aduh, kamu terluka, atau kamu mungkin bisa membuat kucing pencuri itu sibuk lebih lama lagi. Master istana yang murni menghela nafas. Ao Hongguang baru saja kembali dan belum pulih dari luka-lukanya. Adik laki-laki, kamu sepertinya terluka juga? Ao Hongguang menoleh ke pria Parubaya, yang merupakan dewa ketiga dari istana yang murni. Ada hal-hal yang tidak kamu ketahui. Belum lama ini, saya juga disergap. Untungnya, saya menyadarinya sebelumnya, jadi saya bisa melarikan diri dengan hidupnya. Pria Parubaya meludah dengan kesal. Lukanya sebenarnya lebih serius, bahkan setelah sekian lama, dia masih belum pulih sepenuhnya. Mungkinkah itu Shadow Stream Peak? Ao Hongguang berspekulasi dalam hati. Shadow Stream Peak juga merupakan faksi bintang 5 dari zona Tongtai, dan tidak pernah berhubungan baik dengan Pureyang Palace. Bunuh itu, Tuan Istana yang murni mendengus marah. 2 dewa-dewa istana Pure yang lainnya telah disergap, yang telah membuat Tuan Istana yang murni marah. Dan sekarang, kucing pencuri ini sedang menguji batas kesabarannya. Pada saat ini, Master Istana yang murni telah benar-benar menyerah untuk menangkap kucing pencuri dan memutuskan untuk membunuhnya. 3 dewa-dewa menyerang kucing pencuri itu. Meow! Kucing kecil pencuri itu memandang ketiga dewa-dewa dan kemudian membuat gerakan cabul. Ini membuat 3 dewa-dewa istana yang murni semakin marah. Kucing kecil pencuri itu lenyap dalam seberkas cahaya. Bagaimana kucing pencuri ini tiba-tiba menjadi lebih cepat? Master istana yang murni terkejut. Kucing pencuri menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Setelah mengejarnya selama setengah hari, ketiga dewa-dewa hanya berhasil mengimbangi kucing itu, tetapi mereka gagal melukainya. Taman surgawi, di sisi lain, hancur. Tentu saja, ketiga dewa-dewa telah melakukan yang terbaik untuk mengurangi kerusakan ini, tetapi kucing pencuri kecil itu dengan sengaja melarikan diri ke tanah, meninggalkan mereka tanpa pilihan lain. Semuanya, kenapa kamu tidak membiarkan aku menangani kucing pencuri ini? Pada saat ini, Zhao Feng yang jauh akhirnya berbicara. Saudara Zhao, bagaimana kami bisa menanyakan hal ini kepada Anda? Master istana yang murni tertawa terbahak-bahak, wajahnya langsung memerah. Faksi bintang 5 yang perkasa telah diturunkan ke level ini oleh seekor kucing, dan mereka menjadikan diri mereka bahan tertawaan di depan Zhao Feng. Aku adalah penjinak binatang, jadi kebetulan aku ahli dalam menangani bajingan kecil seperti ini. Zhao Feng menambahkan, jika Tuan Istana yang murni masih tidak setuju setelah mendengar ini, maka dia agak tidak masuk akal. Baik, kalau begitu aku harus merepotkan saudara Zhao. The Pureyang Palace Master yang tercengang setuju. Mereka telah mencoba untuk membuat penjinak binatang menjinakkan kucing pencuri ini sebelumnya, tetapi penjinak binatang subdewa tidak dapat melakukan apapun pada kucing pencuri sementara penjaga binatang dewa-dewa sangat jarang sehingga sangat sulit untuk meminta layanan mereka. Mereka tidak mengira seseorang semuda Zhao Feng juga menjadi penjinak binatang.
Zhao Feng segera terbang menuju kucing pencuri kecil itu. "Saudara Zhao, apakah Anda membutuhkan bantuan kami?" tanya guru istana yang murni. Sebenarnya, dia benar-benar tidak ingin membantu. Penjinak binatang dewa-dewa dengan bantuan mereka bertiga pasti bisa menjinakkan kucing itu. Tetapi jika itu terjadi, kucing itu adalah milik Zhao Feng dan Zhao Feng juga akan mendapat kesan bahwa mereka tidak kompeten. Mereka sebenarnya berharap Zhao Feng gagal menjinakkan kucing pencuri itu. Semua yang mereka ingin dia lakukan adalah mengusirnya. Tidak dibutuhkan. Zhao Feng menolak, dan kemudian kecepatannya tiba-tiba meningkat. Posisinya menjadi selalu berubah dan sulit dijabarkan. Master istana yang murni tersenyum. Dalam hati, dia berpikir bahwa anak muda selalu agak sombong. Tapi sesaat kemudian, wajahnya membeku. Kecepatan yang luar biasa. Mata Ao Hongguang berbinar. Pada saat ini, kecepatan Zhao Feng praktis setara dengan kucing pencuri kecil itu. Kucing pencuri kecil itu berseru kaget dan buru-buru mencoba melarikan diri. Zhao Feng dikejar dengan cermat, mata kirinya berdebar-debar dengan eye intent. Energi jiwa petir yang mengguncang surga melesat ke depan. Kucing kecil pencuri itu tersentuh oleh riak energi jiwa. Tubuhnya menjadi kaku saat jatuh ke tanah. Sebelum jatuh ke tanah, kucing pencuri kecil itu menstabilkan dirinya dan sekali lagi melarikan diri. Wajahnya dilanda panik. Tapi Zhao Feng bahkan lebih cepat. Dia sekali lagi mendekati kucing pencuri itu. Mata kirinya melepaskan energi ilusion Dao yang menyelimuti kucing itu. Ketiga dewa-dewa memandang dengan kaget, tidak bisa berkata-kata. Energi ilusi yang dilepaskan Zhao Feng menelan jiwa kucing kecil pencuri itu, secara bertahap membawanya di bawah kendalinya. Zhao Feng berjalan ke arah kucing kecil pencuri dan menuangkan niat jiwa ke dalam tubuhnya. Tentu saja, semua ini hanyalah permainan yang dia dan kucing pencuri kecil itu lakukan. Untuk membuat dewa-dewa yang lain percaya bahwa itu nyata, dia membuat kucing pencuri kecil itu berjuang sedikit. Setelah beberapa saat, kucing kecil pencuri itu membuka matanya, tampak jauh lebih patuh saat duduk di sisi Zhao Feng. Seperti yang diharapkan dari penjinak binatang, mereka selalu punya cara untuk menghadapi binatang langka dan berharga seperti itu. Master istana yang murni terbatuk-batuk sebelum tertawa terbahak-bahak. Saudara Zhao benar-benar memiliki keterampilan luar biasa dalam menjinakkan binatang. Ao Hongguang tidak bisa menahan nafas heran. Kucing ini tidak memiliki sifat kekerasan, jadi menjinakkannya tidaklah sulit. Zhao Feng tersenyum dan menjelaskan. Kucing kecil pencuri itu melompat ke bahu Zhao Feng dan membuat senyum licik. Saudara Zhao, Anda telah membantu istana yang murni menyelesaikan masalah lain. Untuk alasan apa Saudara Zhao datang ke tempat ini? Istana yang murni akan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk membantu, kata guru istana yang murni. Zhao Feng telah memberikan layanan untuk istana yang murni 2 kali, dan dia adalah dewa tanah suci kehidupan. Dengan demikian, istana yang murni berencana untuk membentuk hubungan yang baik dengan Zhao Feng dengan memenuhi permintaan apapun yang diinginkannya. Saya datang untuk menyelidiki beberapa hal. Mengenai detail pastinya, maafkan saya, karena tidak nyaman bagi saya untuk membicarakannya, Zhao Feng berkata dengan sangat misterius. Anggota Pure yang Palace menganggukkan kepala, membawa Zhao Feng berada di tengah beberapa misi rahasia untuk Life Secret Land. Kelompok itu mengambil cuti dari Taman Surgawi. Master Istana yang murni segera memberitahu yang lain untuk merahasiakan masalah itu sekarang. Mereka bertiga gagal merawat kucing sementara orang luar berhasil. Jika masalah ini keluar, itu akan merusak prestise istana yang murni. Setelah meninggalkan Taman Surgawi, Zhao Feng merasakan energi primal chaos di altar dewanya bergetar tanpa bisa dijelaskan. Zhao Feng terkejut dan berhenti sejenak. Sepertinya rahasia dari Heaven Mending Rache benar-benar ada di sekitar Pure yang Palace. Dia mengamati daerah itu, pandangannya akhirnya berhenti di daerah suram di depannya. Dengan sens ilahi dan hukum luar angkasa, Zhao Feng menemukan bahwa ada dimensi yang tersembunyi di dalamnya. Palace Master, ada apa di depan? Zhao Feng bertanya. Oh, itu salah satu dari banyak tempat pelatihan istana yang murni. Itu untuk murid di bawah level dewa kuno, dan itu dibuka setiap 100 tahun sekali. Master istana yang murni agak bingung mengapa Zhao Feng mengajukan pertanyaan seperti itu, tetapi dia masih menjawab dengan jujur. Setelah itu, Zhao Feng meminta untuk masuk ke perpustakaan istana yang murni untuk mengumpulkan beberapa informasi. Master istana yang murni segera setuju, membuka semua buku perpustakaan kepadanya tanpa syarat.
Penyergapan dua dewa-dewa istana yang murni baru-baru ini telah membuat Tuan Istana sangat tidak nyaman. Ketika dia mengetahui bahwa Zhao Feng berencana untuk tinggal sebentar, dia dengan senang hati menerimanya. Bagaimanapun, Zhao Feng agak kuat, dan bahkan jika istana yang murni mengalami bahaya, dia mungkin bisa membantu menyelesaikannya. Kucing pencuri, kenapa kamu datang jauh-jauh ke sini? Zhao Feng mengirim pesan kepada kucing kecil pencuri itu. Tampak jelas bahwa kucing kecil pencuri tidak bermalas-malasan setelah dipisahkan. Itu mungkin telah meneror banyak orang, atau itu tidak akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, penampilan kucing kecil pencuri itu dan tindakan yang dimainkannya dengan Zhao Feng secara tidak sengaja membuat istana yang murni semakin mempercayai Zhao Feng. Jauh di sebelah timur istana yang murni, sekelompok orang yang menyembunyikan energi mereka diam-diam maju. HMPH, kamu mencoba penyergapan 2 kali. Tapi tidak satu pun dari mereka berhasil. Pemimpinnya, sesepuh bertanduk banteng, dengan dingin berkata. Dua dewa-dewa di sampingnya menundukkan kepala. Kami hanya gagal saat mengejar Ao Hongguang karena dewa-dewa yang lain tiba-tiba muncul, gumam pria parubaya itu. Pemuda itu masih di dalam istana yang murni? Seorang tetua kulit hitam mengerutkan kening. Keduanya tidak lain adalah dua dewa-dewa yang pertama kali mengejar Ao Hongguang. HMPH, kali ini, dengan bantuan dewa-dewa Cloud Moon, istana yang murni tidak akan berdaya. Kita juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan anak nakal itu. Tetua bertanduk banteng itu mendengus. Mereka telah mencoba 2 kali untuk menyergap dewa-dewa dari istana yang murni. Dan meskipun mereka tidak membunuh target mereka, mereka telah melukai mereka dengan parah. Istana yang murni berada pada titik terlemahnya. Jika Anda telah menipu puncak arus bayangan saya tentang harta dari Heaven Mending Rache, jangan pernah berpikir untuk pergi dengan mudah. Di belakang tetua bertanduk banteng itu adalah seorang wanita anggun berpakaian putih dan diselimuti kabut putih, dan dialah yang telah mengeluarkan peringatan keras ini. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?